Halo everyone, apa kabar? Aku harap teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Kapanpun itu, dalam keadaan hujan ataupun dalam keadaan panas, kapanpun kamu mendengar suaraku ini, aku harap teman-teman dalam keadaan sehat, walafiat, dan bisa menikmati hari ini. Walaupun terkadang sulit. Sekarang lagi hujan di sini, dan aku berusaha bersyukur karena diberi kenikmatan hujan. Karena hujan adalah rahmat dari Tuhan. Yang bayangkan saja jika tidak ada air di muka bumi ini, bagaimana kehidupan kita di bumi? Bagaimana kehidupan kita untuk melangsungkan hidup ini tanpa adanya air? Hal-hal kecil seperti meminum air saja seharusnya sudah kita syukuri. Dan itu merupakan suatu kenikmatan yang besar. Apalagi kita tidak banjir. Tidak menderita banjir dan masih aman di dalam rumah, masih bisa berteduh, masih memiliki payung. Dan berapa banyak orang di bumi ini yang sekarang mungkin sedang kebanjiran, dan berapa banyak orang yang kesulitan dalam minum air, bahkan untuk mandi mungkin harus bersusah payah untuk mendapatkan air bersih. Dan itu merupakan sesuatu yang sebenarnya lagi-lagi harus kita syukuri. Ada begitu banyak hal yang harus kita syukuri, dan tidak ada waktu untuk mengeluh karena kita harus berjuang, karena hidup harus memang diperjuangkan. Kita belajar dari apapun itu. Sejak kecil kita belajar untuk menjadi bebas. Kita belajar berjalan tanpa pernah takut terjatuh. Kita belajar bersepeda tanpa pernah takut akan terjadi sesuatu. Kita belajar bermotor sampai akhirnya kita belajar bermain mobil. Kita belajar untuk memainkan, dan kita belajar untuk mencintai seseorang. Banyak hal yang telah kita pelajari, dan sehingga terciptalah kita yang sekarang. Hal-hal yang kita pelajari itu tentunya membentuk kita yang sekarang. Pola pikir, pola hidup, perilaku, kebiasaan, apapun itu yang telah kita konsumsi membentuk kita, pribadi kita yang sekarang. Karena masa lalu adalah cerminan kita yang sekarang. Untuk membentuk masa depan, tentunya ada banyak hal yang perlu kita perbaiki di masa kini. Perbaikan terus menerus sehingga kita menjadi manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Ada sebuah topik yang menarik, belajar dari apapun, yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman. Kamu tahu, semua masalah akan datang dan terus silih berganti, dan aku membayangkan kamu lebih kuat dari apapun yang kamu bayangkan. Kamu lebih hebat dan kamu bisa melalui itu. Kamu bisa belajar dari semua masalah. Setiap masalah adalah pembelajaran untuk kita semua, dan terkadang belajar dari masalah memang menyakitkan. Hey, lagi-lagi apapun yang telah terjadi kepadamu di masa lalu, itu telah menggambarkan kamu di masa sekarang. Kamu bisa berbuat kesalahan, kamu bisa belajar dari itu. Sebagai manusia kita akan tetap melakukan kesalahan. Sebagai manusia kita akan selalu hidup bersama permasalahan. Hidup dan masalah adalah satu kesatuan, dan terkadang kita harus menghindari masalah untuk tidak menciptakan kontroversial yang berlebihan lagi. Apapun yang terjadi kepada kita, kita sendiri yang menariknya, dan itu konsekuensi yang harus kita tanggung. Apapun yang telah kita mulai dengan bismillah, seharusnya kita akhiri dengan alhamdulillah. Apapun yang kita telah mulai, semoga kita dapat mengakhirinya dengan baik. Dan terkadang lebih baik tidak memulai apapun, karena ketika kita memulai, kita sudah tahu akhirnya. Kita sudah tahu efek samping yang akan terjadi setelah itu. Karena itu menahan adalah sesuatu yang sangat bagus. Seperti misalnya kita tahu berdua-duaan sebelum waktunya, sebelum halal, itu akan mengundang sesuatu yang lebih berbahaya. Tapi kita tetap lakukan, dan sebenarnya itu cukup berbahaya, karena mengundang sesuatu yang lebih berbahaya lagi. Karena itu mendekatinya adalah suatu konsekuensi yang harus kita tanggung. Artinya kita sudah berani bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Tapi karena satu alasan, kamu menganggap dirimu telah melakukan banyak kesalahan yang sangat besar. Kamu menganggap dirimu tidak berharga. Terkadang mungkin kamu menganggap dirimu sangat lemah dan sebagainya. Lagi-lagi, kita harus belajar dari sebuah kesalahan. Kesalahan adalah bagian dari hidup, dan jatuh bangun adalah bagian dari hidup. Apapun itu, kita berusaha untuk menerimanya.
Sebenarnya aku cukup bangga denganmu, karena kamu berani untuk mengklik podcast ini, dan kamu berarti sadar bahwa kita harus belajar dari apapun itu, dan kita masih bisa berdiri di sini. Iya, kita masih bisa berdiri di sini. Kamu adalah sebuah produk kompleks. Kamu adalah sebuah manusia yang tangguh. Kamu manusia dan generasi yang hebat. Kita bahkan tidak tahu masa depan kita menjadi orang seperti apa. Apakah kita tetap menjadi orang baik, ataukah kita tetap menjadi orang yang tidak baik, ataukah kita akan berubah menjadi seseorang yang baik bagi orang lain, belum tentu baik bagi kita. Apapun itu tentang masa depan, tidak ada yang tahu. Hati manusia begitu kompleks. Manusia adalah makhluk yang paling sulit diprediksi. Manusia adalah sesuatu yang sangat sulit dibaca. Sebagaimanapun hebatnya teknologi, sebagaimanapun hebatnya orang mempelajari tentang manusia, manusia itu selalu sulit untuk dibaca. Karenanya, untuk membahas manusia tidak akan pernah sampai akhir. Beratus-ratus tahun yang lalu, beribu-ribu tahun yang lalu, manusia tidak berakhir membahas tentang manusia. Dan kita cukup beruntung lahir di masa sekarang, karena kita sudah memiliki kebebasan akses terhadap informasi dan kebebasan untuk belajar. Bayangkan dahulu, sebelum masa kolonial Hindia Belanda, orang-orang yang belajar adalah orang-orang yang memang terdidik. Artinya sekarang kita mungkin sudah melampaui orang-orang terdahulu kita, dan kita harus mensyukuri itu, dan kita merasa beruntung bisa hidup di generasi sekarang. Dan aku percaya kita semua berhak untuk bahagia, kita semua berhak untuk belajar, kita semua berhak untuk melakukan kesamaan dalam hal mendidik dan untuk menuntut ilmu. Dan ada beberapa kodrat fitrah yang memang harus kita lakukan, dan ada beberapa hal yang hidup yang harus kita perjuangkan. Ayo teman-teman, kita bisa dan kita berjuang bersama-sama. Terima kasih. Selamat berjuang. I love you so much.